rekam dulu, oke. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi
berdoa. Haleluya. Ya Aba ya Bapa, terima kasih, syukur Kau baik, Kau segala khusus sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar dapat menerima firman-Mu. Kau berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat lebih lagi melayani Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Selamat pagi, Shalom yang sudah bergabung semuanya. Selamat pagi, Bella Anastasia, Jenny, Queen, Pak Timo, selamat pagi. Untuk Jenny Andrianando, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar? Bu Foni, Bu Sepsi, Pak Anton, Esther, good morning. Bu Ami, selamat pagi. Bu Rita, selamat pagi. Cece Emi, Bu Wanda, Pak Budi, good morning. Bu Weekend, Pak Henry, Bu Rima, Pak Anton, good morning. Bu Elias, Pak Elias, Dini, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, hello, good morning all ya. Yuk kita baca firman Tuhan. Ya, Pak Gem akan membawakan khotbahnya, renungannya hari ini. Kita baca lebih dulu Lukas 10 ya. Saya akan bacakan Lukas 10 ayat 38 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 tentang Maria dan Marta. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Amin. Silakan Pak Gem menjelaskannya. Ini tentang kisah Maria dan Marta. Saat kehidupan kita kering tanpa Yesus, jika ia mengatakan sepatah kata saja, maka penghiburan datang. Di Yohanes 11 ayat 28. Yohanes 11 ayat 28. Yohanes 11 ayat 28 dikatakan di sini, dan sesudah berkata demikian ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepada gurunya, "Guru ada di sana dan memanggil engkau." Ya, Maria berkata kepada Marta berkata kepada Maria, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Maria Magdalena segera bangun dari ratapannya saat itu karena Lazarus meninggal ya. Betapa bahagianya saat Yesus memanggil seseorang dari tangisan menuju sukacita. Ya, kadang-kadang kita larut di dalam suatu kesedihan ya, sehingga
ya kita hanya bisa menangis meratap, tapi di saat itu kita dengar Yesus memanggil kita dan menghibur kita, itu sungguh luar biasa ya, sungguh luar biasa, sehingga Dia sanggup menghentikan tangisan kita, ratapan kita, gantikan ratapan dan tangisan kita menjadi sukacita ya. Mengetahui cara bercakap-cakap dengan Yesus adalah suatu keahlian besar. Hikmat besar adalah bagaimana memiliki Dia ya, bagaimana kita bisa memiliki Kristus ya. Untuk itu kita harus ya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena firman itu adalah Tuhan, sehingga kita dengan itu bisa lebih dekat dengan Kristus ya. Maria dan Marta saling melengkapi dalam kehidupan mereka di bumi ini. Sudahkah Anda melengkapi satu sama lain tanpa iri hati? Nah, ini yang berat ya, tanpa iri hati. Kita sering sudah diberikan porsinya itu sendiri-sendiri ya. Sering juga di pelayanan ya, di gereja kita sudah diberi porsi pelayanan itu sendiri-sendiri, ada bagiannya masing-masing. Tapi kita masih punya hati itu, masih punya iri hati dengan rekan-rekan kita yang lain. Kok bisa dia di sana melayani di situ, dan dia ingin juga melayani di situ, bahkan merebut kedudukan rekannya itu ya, menggeser bahkan menyikut, sehingga dia berusaha untuk menduduki tempat itu gitu, dengan posisi itu, sehingga dia harus menyingkirkan rekan yang lain dalam posisinya yang sudah benar. Nah, ini sering terjadi memang. Ini diakibatkan apa? Karena iri hati ya. Hati kita ini belum bersih di dalam pelayanan kepada Tuhan ya. Masih ada iri hati, seolah-olah apa sih iri hati itu suatu hal yang kecil, tapi dari hal yang kecil ini bisa membuat suatu perkara yang besar ya. Jadi ayo kita bagaimana caranya untuk menghilangkan iri hati ini ya. Kita iri hati terhadap semuanya ya. Ada rekan-rekan yang waduh dia hidup mewah, kita jadi iri, kenapa dia kok bisa, aku kok tidak bisa ya. Nah, itu. Tapi kalau iri hatinya itu positif ya tidak apa-apa, karena tidak bisa, kita harus kerja lebih keras lagi supaya kita bisa mencapai ya nilai yang tinggi sehingga kita bisa menyamai dia. Nah, itu positif itu. Tapi kalau iri hatinya itu negatif, jadi kita ingin menjatuhkan rekan kita sehingga kita mengambil alih posisinya, nah itu suatu yang negatif ya. Untuk menghilangkan iri hati ini ya kita harus mendekat pada Tuhan, dan Tuhan yang bisa menjamah hati kita dan menyucikan, membersihkan hati kita dari rasa iri hati itu ya. Dengan kekuatan kita sendiri kita nggak mampu ya, karena kadang-kadang ada ya orang-orang sekitar kita yang justru memprovokatori keirihatian kita tadi itu. Oh iya, kamu harus demikian sehingga tambahlah membara hati kita, terbakar ya hati kita untuk iya benar gitu ya, aku harus melakukan ini ya. Itu ya, Tuhan ampuni orang-orang yang sering memprovokatori itu Tuhan ya, sehingga di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kita ini bisa baik ya, sehingga kita menghilangkan iri hati itu, dan kita mau justru di sini Maria dan Marta saling melengkapi dalam kehidupan mereka di bumi ini. Nah, itu kita harus saling melengkapi. Justru kita harus membantu melengkapi rekan kita yang sedang bertugas itu, misalnya mendapatkan posisi yang baik itu, kita mensupport dia, membantu dia, apa yang bisa aku bantu supaya dia
bisa lebih lagi di dalam melayani di posisinya itu gitu loh. Juga kita justru merongrong untuk menjatuhkan dia, ya itu sering yang terjadi di sekitar kita, ya, dimanapun di pekerjaan, di pelayanan sering terjadi, ya, sehingga kita harus hati saling melengkapi, ya, kita justru harus saling melengkapi dilakukan bagaimana, ya, dengan segala kerendahan hatimu untuk kau mau membantu di situ, dan kau membantu dengan tulus dan tidak dapat apa-apapun nggak apa-apa gitu loh. Kita tidak dapat bayaran, kita tidak dapat pujian, kita tidak dapat ya itu tadi ya pujian, penghargaan, ya, tapi kita dengan tulus membantu, ya, kita gimana kalau harus membantu kita, terus marah-marah, nah itu terus ngomel-ngomel terus banting-banting, aku dicapai loh membantu kamu itu, kamu tuh nggak ngerti kalau dibantu. Aku sudah jerih payah membantu kamu tidak terus ngerti. Yang dibantu nanya, siapa yang nyuruh bantu kamu? Aku. Siapa yang nyuruh kamu bantu? Seperti Marta kan, dia menyibukkan diri dengan memasak di dapur, ya. Itu siapa yang suruh masak? Yesus pun tidak menyuruh dia masak waktu Yesus datang ke rumahnya, tapi dia menyibukkan diri sehingga dia mau menservis Yesus dengan makanan-makanan lesat-lesat, dan dia menyibukkan diri untuk masak di dapur sendirian. Itu kecapean, dia marah-marah. Kenapa sih Maria tidak mau membantu di dapur, sehingga dia lapor kepada Yesus, ya. Itu loh, Tuhan Yesus suruhlah Maria untuk membantu aku di dapur sehingga aku tidak kecapean. Nah ini, ya kalau engkau dengan sukarela mau menyibukkan diri, memasak-masak, mau servis Yesus, ya ayo, bisa enggak engkau lakukan gitu loh. Dan kalau minta tolong pada orang itu ya dengan merendah, ya, kita mau minta tolong itu kan kita yang perlu, kita harus merendah, tolong ya aku dibantu ya gitu. Tapi tidak mau minta tolong, tapi marah-marah. Nah itu orang tambah menghindar, tambah tidak mau bantu, tambah ucul kape orang-orang sekitar kita, biarkan dia melakukan sendirian. Nah itulah, ya, itu minta tolong itu juga ada suatu kerendahan hati, ya. Di situ ya kita minta tolong, ya, dalam hal apapun. Kalau kita minta bantuan orang, ya, kita harus merendah, ya, kita harus menghadap orang itu merendah. Tolong ya aku dibantu ya gitu. Nah, mungkin kadang-kadang orang itu merasa gini, masa kamu tidak lihat aku sibuk di maja gitu. Jadi apa itu, bawa perasaan gitu, ya. Itu. Ya. Tapi kita kan tidak tahu orang lain berpikir tentang apa. Ya, kenapa dia tidak mau membantu? Mungkin dia fokus kepada hal yang lain, tidak memperhatikan mereka lagi sibuk. Tetapi ada juga orang yang melihat orang sibuk terus menawarkan diri. Apa yang bisa saya bantu? Ya, itu yang bagus. Ya, tapi hal ini kalau kita lihat kembali ke topik Alkitab, Maria itu memang berbakat untuk mengabdi pada Sang Guru. Sang Guru, ya. Karena Maria ini betul-betul mengasihi Tuhan, ya. Ya. Apalagi setelah Lazarus meninggal, dia sangat kehilangan. Dan ia menangis, ya. Ia sangat kehilangan dan ia senang dekat dengan Yesus. Nah, sedangkan Marta berbakat untuk melayani tiada henti, aktif. Di sini ada enggak orang yang aktif melayani Tuhan terus menerus, enggak ada hentinya? Ada pasti, ya. Nah, kesibukan ini karena bakatnya, ya. Salah apa enggak gitu loh Marta ini menurut Pak Gem? Ya enggak ada salahnya, ya, jika dia karena dia melakukan dengan di bidangnya emang, ya, gitu loh. Yang disalahkan kan dia terlalu over sehingga kecapean, sehingga dia marah-marah. Ya, ada orang yang gini kepingin bantu tapi ada orang yang tidak mau dibantu.
Ada itu. Iya, ada orang yang nggak mau dibantu. Nggak usah, aku kerjakan sendiri. Karena nggak cocok, dia selalu tidak cocok dengan orang lain, sehingga tidak mau dibantu. Karena kalau dia bantu itu tambah kacau balau. Dia nggak mau dibantu, dia lebih baik kerja sendirian. Itu ada. Itu banyak, karena merasa yang membantu ini tidak memenuhi standar. Ya. Pandai. Contoh kalau misalnya masak gitu ya, ada yang lebih baik dia masak sendiri ya, nggak usah dibantu, karena dia nanti marah-marah karena mungkin loh belum selesai kok sudah diringkes. Nah hasilnya nggak baik, terus potong-potong kok keliru gitu ya. Supaya panjang dia potong persegi. Potong bawang melintang dia memanjang. Nah itu bisa tambah marah-marah, menjahit juga gitu. Wes nanti tambah dedel gitu ya. Jahitannya dia tidak cocok sama aku. Ada seorang penjahit yang sampai hari ini tidak punya asisten. Mulai dari motong, mulai dari bikin pola, motong, jahit sendiri, semua seorang diri. Hebat memang. Tapi ini orang jenis yang khusus ya. Jadi memang dia tidak bisa bekerja sama ya, tapi dia merasa dia seorang perfeksionis pastinya ya. Ada orang yang juga meremaja sudah ya kurang-kurang dikit oke lah, ada yang begitu ya. Jadi itu kembali kepada sifat orang masing-masing gitu ya. Iya, nggak bisa kita tekankan untuk harus ini harus, tidak bisa. Bisa. Jadi ya kalau misalnya mau dibantu, minta bantuan ya dikasih materinya ya, jangan sampai nanti wah tambah hancur terus ngomel-ngomel. Nah itu kan tidak bagus, yang bantu ya kecewa. Oh kamu mau bantu, oke. Kalau di dapur paling aman itu apa Pak Gem, bantu apa kalau di dapur paling aman? Paling aman cuci piring, kora-kora. Kalau sudah selesai masak itu kan kora-koranya setumpuk. Nah itu kalau pemula ya pasti disuruh kora-kora ya, membersihkan nampan, membersihkan apa sampai bersih gitu ya. Kalau enggak bisa masak. Dekat kita ada di Surabaya, dia bikin roti itu juga sendirian, ada yang bantu ya. Terus itu kalau sudah selesai itu kan alat-alatnya itu setumpuk gitu ya. Saya katakan ya kalau kamu bikin roti alat-alat itu setumpuk, ada yang cuci. Kamu telepon aku ya, aku datang ke sini bantu kamu kora-kora semua ini, cuci-cuci alat-alat ini ya. Ya jadi inilah bantuan ya. Jadi ayo kita belajar ya, bekerja sama gitu ya. Ada orang yang memang soliter sendiri, mau ngerjain sendiri semua. Wes orang kayak gini biarin ya. Mungkin Marta ini juga begitu ya. Tapi kalau dia kecapean, terus dia marah-marah karena merasa iri, kok enak ya Maria duduk-duduk saja. Tetapi Tuhan bela Maria yang mengambil bagian yang terbaik. Dalam hal ini konteksnya lain ya, konteksnya lain. Jadi Tuhan ingin setiap orang itu mendengar ya, sambungan dari kemarin kan, mendengar ya daripada bertindak. Tuhan ingin kita mendengar lebih dulu. Nah disitulah Maria dipuji, karena Maria mendapat bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, yaitu mendengar suara Tuhan. Kalau Pak Gem mendengar suara Tuhan, saya tidak bisa toh ngambil pendengarannya Pak Gem ya. Ngomongnya apa, tidak bisa. Tidak bisa, hanya dia yang bisa mendengar gitu ya. Tapi nanti beliau menyampaikan kepada kita. Nah inilah kita belajar dari dua karakter yang berbeda ya. Yang satu karakternya pengabdian ya. Yang kedua karakternya sibuk ya, bersibuk-sibuk ria. Jadi jangan bentrok dengan orang yang mengabdi dan dengan orang yang bersibuk ria. Bisa kolaborasi. Amin. Maria itu menyambut keilahiannya ya, Tuhan. Keilahian Tuhan ya. Sedang Marta itu menjamu kemanusiaannya, kemanusiaan Tuhan, sifat-sifat manusia Tuhan. Dia ingin menservis sifat kemanusiaan Tuhan, yaitu menyediakan makanan-makanan yang lezat-lezat. Sedang Maria menyambut keilahiannya, sehingga dia duduk tenang di samping Yesus mendengarkan
firman-firman yang disampaikannya. Amin. Itu sungguh luar biasa. Kalau semua duduk habis berdoa nggak makan. Ya, nggak makan, maka ada bagiannya sendiri. Ada bagiannya sendiri-sendiri. Kita ini sudah tidak usah ditetapkan iri hati. bagiannya sendiri ya. Kalau semua kita sebagai tukang beca, ya terus tidak ada yang numpang. Tidak ada yang numpang, semua beca, tidak ada yang numpang. Semua kita aja yang jadi penumpang, ada yang jadi tukang becak, gitu. Ada bagiannya masing-masing gitu loh. Ya kita. Jadi ya nggak usah iri. Nggak usah iri hati, sehingga kita harus memposisikan diri kita ini di mana Tuhan letakkan bagian-bagian yang kita di dalam melayani Dia. Jadi boleh saya simpulkan, hari ini kita belajar tentang Maria dan Marta, dua pribadi yang berbeda ya, dua pribadi yang berbeda. Ya. Maria pribadinya penuh pengabdian ya, Marta pribadinya bersibuk-sibuk ria ya. Ya ini tidak bisa disatukan, tetapi bisa kolaborasi dalam persatuan, di dalam persekutuan, di dalam Tuhan. Ya. Ayo koreksi diri kita. Kita ini modelnya bagaimana? Kita ini sifatnya bagaimana? Ya lakukan apa yang menjadi tugasmu. Tidak usah lihat orang lain dan terus ngomel-ngomel, marah-marah, terus berciut-ciut di medsos, tidak perlu. Tetapi kita hanya bisa menjalankan tugas kita yang daripada Tuhan, sehingga semua disenangkan. Yesus disenangkan, kita semua sesama manusia juga disenangkan. Amin. Ada amin? Amin. Ayo, Haleluya. siapapun kita, kalau kita mau duduk mendengarkan Tuhan ngomong, berbicara, ya didengarkan. Haleluya. Kalau kita orangnya aktif, tidak bisa duduk, diam, mungkin jalan sana, jalan sini, riwa-riwi. Tapi kuping kan bisa mendengar. Saya masih ingat gini ya. Waktu kami ujian menggambar ya di studio banyak orang. Ada satu orang yang ngomong aja. Tentunya di sebelahnya ini ya merasa terganggu. Terus berkata demikian. Kamu ya mulutmu itu tutupen. Untung dia enggak mbak plakban ya. Mulutmu itu mingkem. Diem mau. Lek kuping enggak bisa ditutup. Ada benernya ya. Iya. Kalau Anda diem kan enggak ada suara ya. Paling suara alam atau suara AC. Tetapi kalau di studio itu semua pada gambar, pusing. Mau gambar apa, harus tenang, ujian. Lah satu kok cerita ngalor ngidul itu berbeken. Apa berbeken itu? Bisa apa? Ganggu gitu loh ya, terganggu. Yeah. Maka yang bikin berbeken itu, yang bikin kegaduhan itu harus diam. Amin. Memang sifat ya, susah untuk ya susah untuk membuat orang diam itu ya. Masa mau dibungkem ya. Tetapi dengan bantuan Roh Kudus, dengan doa, kita bisa pasti diem kayak Maria ya. Duduk dengarkan dosen yang ngomong gitu loh ya. Nah yang satunya mungkin gambar terus, nggak peduli ya, terserah lah. Jadi ayo kita sama-sama membuat dunia ini lebih baik. Amin. Ceria, lebih sukacita. Sukacita ya, jangan kita karena sifat-sifat kita menjadikan berantakan amburadul ya. Kita harus menjadi orang-orang yang bisa membawa damai, membawa sukacita di dalam lingkungan kita. Oke. Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau berbicara banyak pagi hari ini. Mungkin sifat kami berbeda-beda, tetapi kami ada di dalam satu wilayah, kami ada di dalam satu rumah tangga, kami ada di dalam satu pelayanan. Ubahkan setiap kami Tuhan, supaya kami menyadari apa yang menjadi tanggung jawab kami di dalam kehidupan ini, supaya kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk semua hikmat bijaksana, semua teguran daripada Tuhan. Kami mau memperbaiki diri kami. Terima kasih untuk rekan-rekan yang setia bergabung setiap pagi. Terima kasih untuk mereka yang liburan sekolah, kuliah masih belum mulai. Tuhan beri mereka kesempatan untuk belajar mempersiapkan diri untuk jenjang yang lebih tinggi. Sehingga mereka menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang tua mereka. Dan untuk mereka yang sudah mendanai siswa-siswa dengan beasiswa,
donatur-donatur yang sudah mengulurkan tangan membantu para siswa untuk dapat kuliah sekolah. Tuhan berkatilah kembali mereka. Amin. Sesuai apa yang mereka tabur, mereka akan memetik hasil berlimpah-limpah. Terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di New York, di Sydney, di New Zealand, di Jerman, di Singapura, mereka yang senantiasa mengikuti siaran kami ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami berkati mereka semuanya dengan kasih Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Selamat Haleluya, pagi Bu Tuhan. Lili, Yohanes Andrian, New York. How is New York? Panas ya. Rudolf Walden, good morning. Bu Lydia Walden, terima kasih. Vanuel, apa kabar? Pak Erwin, Bu Ira, Tabita, Timothy, selamat bekerja. Oh, libur ya. Libur tapi tetap kerja ya Ibu ya. Bu Lasma, selamat melayani Tuhan. Semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu, terima kasih sudah bergabung menyemangati kami agar besok lebih giat lagi, lebih semangat lagi. God bless you all. Thank you. See you tomorrow guys. Baik yang nanti siang, nanti malam. Good morning all. Haleluya.